halaman ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in syai'un lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda amma ba'du fa ibadallah ittaqullah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ataqifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini yang mana tadi kami hampir kada jadi tulak menit harinya benda berhujan benda belabat. Nah, alhamdulillah sudah pada waktunya hampir hujan, jadi alhamdulillah kawatulak tadi. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajmain. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun sudah kita berniat tadilah jadi berniat i'tikaf nawaitu an ataqifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati saja kok i'tikaf di masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Pelajaran kita adalah halaman 70 baris 3, 4 ke 5 dia dari bawah, yaitu kita membicarakan masalah di sini ikhlas. Pertama, ikhlas itu yaitu ikhlasul abidin. Mereka beramal karena mengharap surga dan menakuti siksa, dan masih berpegang kepada amalnya pada menghasilkannya. Yang kedua, ikhlasul muhibbin. Dia beramal semata-mata mencintai Allah, bukan menuntut pahala atau menakuti siksa. Yang keduanya inilah yang dimaksud oleh perkataan musannif. Maka orang yang mengerjakan taat yang masih menilik pahala atau berlari daripada siksa, pada siksa masih ada tinggal nafsunya. Oleh itu ia belum mendirikan hak ketuhanan Allah dan kebesarannya. 3, ikhlasul arifin. Bacalah pada pasal yang terdahulu Jesiden. Mata ataka ashadaka birrahu wa mata mana'aka ashadaka kahrahu bahwa fi kulli dzalika muta'arrifun ilaika wa muqabilun biwujudi lutfika alaika. Manakala ia memberi engkau, disaksikannya lah
kebaikannya terhadapmu, dan manakala ditegahnya engkau, dibuktikannya lah kekerasannya kepadamu, maka tiap-tiap yang demikian dia memberikan kenal kepadamu dan dia menghadapkan dengan ada kasih sayangnya atasmu. Yang penting bagi hamba ialah pengenalan terhadap Tuhannya. Pengenalan itu adalah dengan diperkenalkannya kepada hamba, yaitu dengan diberikannya nikmat dan kesenangan yang ia menunjukkan sifat pemurah dan kasih sayangnya. Dan situ aja dulu lah. Jadi kita buliki. Yang pertama tadi dikatakan ikhlasul abidin. Jadi nang kayak ini, nah kita tuh beribadat, sembahyangkah, puasakah, zakatkah, apakah dan lain-lainnya, atau bersedekah, atau apa-apa yang kita kerjakan dalam masalah ibadat itu ada ikhlas, ada kada ikhlas. Kalau ada ikhlas, ada kada ikhlas. Orang memberi duit lawan seseorang, memberi harta apakah? Ada ikhlas, kada ikhlas, ada nang kada ikhlas. Ada nang istilah kada ikhlas itu lalu istilahnya terpaksa, ada terpaksa. Kadang aja memberi orang makanan ya. Padahal tuh menawari pemanis saja. Nah, jadi mbah orang makan sangkal hati atau kada ikhlas. Nah, jadi ini kita membicarakan masalah ikhlas. Jadi ikhlas di sini terbagi kepada 3. Ada ngarannya ikhlasul abidin. Ikhlas abidin. Mereka beramal karena mengharap surga dan menakuti siksa. Nah, jadi kita beramal, sembahyang di masjid, sembahyang di rumah, membaca Quran, berzakat, berhaji dan sebagainya itu harus kita kerjakan dengan ikhlas. Dengan ikhlas artinya tulus hati karena Allah Ta'ala, bukan karena manusia. Lamun kenapa kan tulak haji? Apa aja kawan bertahan haji sebertaan? Aku kada haji lagi kada nyaman kada tulak haji juga. Nah itu artinya karena kawan, karena orang tulak haji lalu umpat juga. Nah itu artinya kada ikhlas. Nah, kada ikhlas. Kenapa ikan berzakat? Mah kada kawan, kada berzakat jar. Orang berzakat juga sebertaan kada asal nyaman. Kada nyamannya itu nang kada ikhlas. Nah, kenapa jadi berzakat? Oh, sampai menisabnya. Nah, itu artinya kita mengerjakan yang sebenarnya aja. Nah, jadi banyak amal ibadah yang berkenaan dengan amal ibadah itu adalah pekerjaan yang kita kerjakan ada nang ikhlas, ada nang kada ikhlas. Ada nang terpaksa dan segala yang sebagainya. Jadi di sini ikhlas itu nang kayak apa dikatakan? Di sini ikhlas nang bagus, ikhlasul abidin ngarannya. Kayak apa ikhlasul abidin? Mereka beramal karena mengharapkan surga dan menakutkan siksa. Nah, jadi ada orang beramal kenapa jadi sembahyang? Banyak orang kada sembahyang karena masuk neraka. Kalau sembahyang kalau masuk sembahyang ujar tuan guru, ujar siapa, ujar penceramah, tuh masuk surga kita. Lamun kada sembahyang kita masuk neraka. Nah, itu ngarannya apa ya? Ikhlasul abidin ngarannya tak. Nah, kita banyaknya kayak itu juga. kita nih, kenapa beda sembahyang hendak masuk surga? Abidin. Nah, ikhlas abidin. Nah,
Jadi bila kita beribadat dengan niat supaya masuk surga, supaya jangan masuk neraka, itu artinya ikhlas abidin. Nah, mbah kayak apa itu? Kada bagus lah, bagus saja, bagus saja, bagus itu. Kadang kenapa jadi sembahyang? Apa aja kada sembahyang dah ditempeleng min Tuhan dah. Minta penempelingan rupanya dah. Nah itu mungkin lagi itu salah lah. Nah itu kada termasuk abidin tuh kada tahu. Jadi itu artinya sembahyang lil min Tuhan. Sebenarnya min Tuhan katanya. Ada ini sembahyang apa namanya ikhlas muhibbin. Kenapa Ibrahim? Dia beramal semata-mata mencintai Allah. Nah kita sembahyang dah. Kenapa sembahyang? Udah cinta lawan Allah. Bagus. Nah, itu muhibbin. Nah, jadi ikhlasul muhibbin. Jadi muhibbin dia beramal semata-mata mencintai Allah, bukan menuntut pahala atau menakuti dosa. Ikhlasul abidin ialah abidin, mereka beramal karena mengharapkan surga. Nah itu. Ikhlas abidin mereka beramal karena mengharapkan surga dan menakuti siksa. Nah, itu artinya ikhlasul abidin. Sebaratan kita rata-rata hampir kayak itu sekota. Nah, kenapa jadi beramal? Kenapa sembahyang? Kenapa puasa? Kenapa baca? Hendak masuk surga ya kalau takutan lawan neraka kayak itu umumnya itu. Nah, dan masih berpegang kepada amalnya pada menghasilkannya. Nah, itu lah. Jadi kenapa jadi kau masuk surga? Karena beramal. Nah, jadi kita itu masih berpegang kepada amal katanya. Baguslah itu, bagus saja. Daripada kenapa jadi bahas sembahyang? Ndam kada sembahyang dari kade mentuhan dah. Nah, ndam kada sembahyang bininda sarek. Nah, kada mau juga. Ndam kada sembahyang lakinda sarek. Nah, kada mau. Kada bagus. Jadi artinya sembahyang lil suami katanya. Nah, sembahyang lil istri. Nah, ada ini sembahyang lillahi ta'ala juga. Nah, cuma masih keikhlasannya itu masih belum. Lalu kayak apa sekarang? Kita lihat dulu. Itu adanya ikhlasul abidin tadi. Sekarang kita masuki ikhlas yang kedua. Ikhlas yang kedua ngarannya ikhlasul muhibbin. Nah, ikhlasul muhibbin. Nah, jadi ikhlas itu bertingkat-tingkat. Yang kedua ngarannya ikhlasul muhibbin. Sebenarnya sudah kita bicarakan dulu, lawas sudah 2, 3, 4 bulan yang lalu. Dan lah. Yang kedua ini ikhlasul muhibbin. Dia beramal semata-mata menghendaki mencintai Allah, bukan menuntut pahala atau menakuti siksa yang kedua. Nah, jadi yang kedua ngarannya ikhlasul muhibbin. Hubbun, cinta. Jadi dia beramal semata-mata mencintai Allah. Kenapa jadi beramal? Ini cinta lawan Allah. Nah, muhibbin ngerti karena cinta lawan Allah. Bukan menuntut pahala atau menakuti siksa. Nah, jadi yang kedua ini orangnya beramal, orangnya sembahyang, orangnya puasa, orangnya bersedekah ibadat. Nah, udah cinta lawan Allah Taala karena Allah Taala nang menjadikan anda jadi manusia. Jika kada jadi akan Allah Taala, jadi nang apakah? Itulah. Nah, jadi itu ikhlasnya adalah cinta. Ikhlas muhibbin, ikhlas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas muhibbin katanya. Dia beramal semata-mata mencintai Allah, bukan menuntut pahala. Nah, ada kita nih kenapa dia sembahyang? Sembahyang dapat pahala. Kenapa dia puasa? Puasa itu orang dapat pahala. Nah,
kita itulah. Nah, ada ininya kada mencari pahala, kada takutan nang dosa, kada juga. Kenapa jadi puasa? Kenapa jadi sembahyang? Nah, karena cinta lawan Allah. Nah, ya dua macam lah. Jadi yang pertama tadi ikhlas abidin, mereka beramal karena mengharap surga dan menakuti siksa. Pertama. Yang pertama beribadat karena hendak masuk surga, takutan lawan neraka. Yang pertama. Yang kedua yaitu Bapak beramal semata-mata mencintai Allah, bukan menuntut pahala. Yang kedua ini hanya cinta lawan Allah, kada nak masuk surga, kada neraka. Masalah masuk surga, masuk neraka itu urusan Allah. Itu yang kedua nih. Nah, yang kedua. Dah. Paham aja kalau lah telah. Paham aja. Bu. Paham aja Bu. Paham. Paham tagok liur. Nah, jadi ikhlas dua macam loh. Ini yang pertama ikhlas abidin, yang kedua ikhlas muhibbin. Dia beramal semata-mata mencintai Allah, bukan menuntut pahala atau menakuti siksa. Yang kedua inilah yang dimaksud oleh perkataan musannif. Maka orang yang mengerjakan taat yang masih menilik pahala atau berlari daripada siksa, masih ada tinggal nafsunya. Oleh itu ia belum mendirikan hak ketuhanan Allah dan kebesarannya. Nah, jadi yang kedua ini masih kada bagus sekalinya. Nah, masih kada bagus. Tapi untuk kita nang orang awam nih bagus sudah tuh. Nah, bagus. Nah, bagus. Jadi kita sembahyang, kita dan ibadat sebagainya itu, hendak masuk surga, bagus saja. Nah lah, bagus. Cuma di sini ujarannya Jasiden, masih ada tinggal nafsunya. Nah, nafsu, masih ada nafsu. Ini benar. Kena kita lanjutkan. Oleh itu ia belum mendirikan hak ketuhanan Allah dan kebesarannya. Nah, yang ketiga ikhlasul arifin. Nah, jadi ada 3 ikhlas. Yang pertama ikhlasul muhibbin. Yang kedua ikhlasul apa tadi? Yang pertama ikhlasul muhibbin. Yang kedua ikhlas apa? Yang kedua, yang pertama abidin, yang kedua muhibbin, yang ketiga ikhlasul arifin. Nah, lalu coba kita buliki ke nang dahulu halaman berapa nih lah. Nah, udah lipat adalah. Nah, di halaman 17. Halaman 17. Sudah ada kita bicarakan dahulu masalah ikhlas. Jadi ikhlasul abidin yaitu beramal karena Allah dan mengharapkan pahala yang dijanjikannya. Nah, itu alasan tadi ikhlasul abidin dan berlari daripada siksa. Nah, supaya jangan disiksa oleh Allah Taala nanti di akhirat. Dapatkah? Nah, yang disediakannya serta menisbahkan amal kepada dirinya dan berpegang kepada amalnya. Nah, jadi kan berpegang kepada amal artinya enggak ada amalnya bisa masuk neraka pada menghasilkannya. Orang ini telah lepas daripada riya yang nyata dan yang samar. Nah,
Jadi bagus dah sudah tah. Nah. Jadi kita beribadat, nah, sembahyang, puasa dan sebagainya, nah, karena mengharapkan pahala yang dijanjikan Allah itu bagus, dan berlari daripada siksa supaya jangan disiksa bagus. Nah, yang disediakannya serta menisbahkan amal kepada dirinya dan berpegang kepada amalnya. Lalu yang kedua, ikhlasul muhibbin, ya kah? Nah, jadi yang pertama tadi ikhlasul abidin. Ikhlas itu ikhlas ada 3. Nah, kita ini tahu abidin. Yang kedua ikhlasul muhibbin, ya kah? Tingkat yang kedua ikhlasul muhibbin. Muhibbin itu cinta. Nah, yaitu orang yang mencintai Allah, dia beramal semata-mata karena mencintai Allah dan membesarkannya, bukan karena menuntut pahala atau berlari daripada siksa atau ingin masuk surga. Nah, ikhlas yang kedua karena ikhlasul muhibbin. Inya amal ibadat itu kada mencintai harus masuk surga, kada takutan lawan neraka. Urusan masuk surga masuk neraka urusan Allah Ta'ala. Yang penting aku beribadat. Orang ada kita, kenapa jadi sembahyang, kenapa jadi puasa, kenapa jadi kada bahagia, kenapa jadi bahagia, kenapa jadi bersedekah, hendak masuk surga. Itu kita. Ya Allah. Nah, itu tadi ngarannya ikhlas. Yang pertama tadi ikhlasul abidin aja tuh. Lalu masuk ke tingkat kedua. Tingkat kedua lebih bagus pada tingkat pertama, ngarannya ikhlasul muhibbin. Ikhlas karena cinta lawan Allah Ta'ala. Nah, jadi nang cinta nang kedua ini kada hendak masuk surga, kada takutan dalam neraka, cuma cinta lawan Allah Ta'ala. Tentang masuk surga kah, masuk neraka, urusan Allah Ta'ala. Lalu lamun orang tuh beribadat, orang puasa, meninggalkan yang dilarang Allah Ta'ala, kemana Allah Ta'ala mandak? Kan kayak itu tah. Kadang mungkin Allah Ta'ala mandak ke dalam neraka. Nah, lamun orang beribadat, puasa, sembahyang, berzakat, berhaji, bersedekah, baitu baini lah. Nah, kemana anak Allah Ta'ala mandak? Mau kada mau ke surga. Tapi orang tadi tuh kada mengatakan berniat hendak masuk surga dan neraka itu urusan Allah. Aku hanya mengerjakan ini kewajiban yang diwajibkan. Aku gawi. Nah, nang itu. Nah, ada kita nih mau kada mau kepingin hendak masuk surga, takutan dalam neraka. Ya kalau salah lah, kada. Tapi lebih bagus di orang itu pulang dah. Nih kita kan salah. Nih kita kan salah nang kita sudah nih. Cuma lebih bagus di orang. Kada orang tadi kada mencari masuk surga, kada masuk neraka. Nah, itu nang berlaku nang kayak itu adalah dahulu sudah ada diterangkan, itu adalah kelakuannya Rabi'atul Adawiyah. Ada kan sini? Nah, ada juga. Nah. Karena itulah Rabi'atul Adawiyah berkata, tidak aku menyembah engkau menakuti nerakamu dan tidak pula karena ingin surgamu, maka aku nisbahkan itu kepadaku. Nah, jadi itu gawian wali Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah itu. Jadi sembahyang, puasa dan sebagainya itu kada takut lawan neraka, kada. Cuma mencintai Allah. Lamun cinta lawan Allah, Allah Ta'ala kemana mandak kan kayak itu tah. Cinta lawan Allah Ta'ala. Nah, segala perintahnya digawi, nang larangan dijauhi. Nah, baik. Lalu kita masukin nang ketiga. Nang ketiga apa? Ikhlasul
deh. Baca bantane ngalih bener bisa mana hilang saja mata hilang lah. Ikhlasul arifin yaitu pandang hati mereka kepada Tuhan. Dialah yang menggerakkan dan yang mendiamkan dirinya. Dia tidak lagi memandang kepada amal usahanya dan daya upayanya, tetapi dalam titik hatinya bahwa terlaksananya bahwa terlaksananya amal itu adalah dengan daya dan upaya Allah sesuai dengan maksud perkataan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, jadi ada 3 tingkatan ikhlas. Ikhlas pertama tadi ikhlas abidin. Yang kedua ikhlas arifin ngarannya. Yang ketiga ikhlas yang kedua muhibbin, yang ketiga arifin, Nah, yang ketiga ngarannya ikhlasul arifin. Nah, kayak apa ikhlasul arifin? Nah, ikhlasul arifin yaitu pandang hati mereka kepada Tuhan. Dialah yang menggerakkan dan yang mendiamkan dirinya. Dia tidak lagi memandang kepada amal usahanya dan daya upayanya, tetapi dalam tilik hatinya bahwa terlaksananya amal itu adalah dengan daya dan upaya Allah sesuai dengan maksud perkataan la haula wala quwata illa billahil azim. Jadi nangka inilah. Jadi nang ketiga ini ngarannya ikhlasul arifin. Lamun yang kawa nih kita ini pernah kita pakai. Yang tingkat 3 nih. Jadi 3 tingkat. Nah, jadi yang ketiga ini ikhlasul arifin yang pandang hati mereka kepada Tuhan. Ialah yang menggerakkan dan yang mendirikan diri, yang mendiamkan dirinya. Dia tidak lagi memandang kepada amal usahanya dan daya upayanya. Jadi nangka inilah. Nah, ini tangalih saya pemahamannya. Kita sembahyang gitu aja. Nah, siapa yang sembahyang? Nah, itu toh nyamannya. Aku sembahyang. Siapa yang sembahyang? Aku yang seberatan nih sembahyang. Usalli fardal maghribi. Nah, aku sembahyang fardal maghrib 3 rakaat. Allahu Akbar. Siapa yang sembahyang itu? Siapa ya? Aku sembahyang fardhu maghrib 3 rakaat. Aku sembahyang johor 4 rakaat. Siapa yang sembahyang? Aku kala. Nah, aku sembahyang maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Bujur kah salah? Bujur kala. Artinya karena Allah Ta'ala, karena melaksanakan perintah Allah. Siapa yang sembahyang? Aku. Nah lah, jadi sembahyang dengan izin Allah. Nah. Aku sembahyang pada maghrib 3 rakaat. Nah. Kenanya deh. Ini kita masuki ikhlasul arifin, yaitu pandang hati mereka kepada Tuhan. Dialah yang menggerakkan dan yang mendirikan daripadanya. Ngalih benar sedikitlah kalau kada paham. Usalli fardal maghribi salakatin dan lillahi ta'ala Allahu akbar. Dalam hati aku sembahyang fardhu maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Katakanlah, siapa yang sembahyang? Aku. Bacaannya kedua deh. Bacaannya aku. Nah, namun kadang itu bang salah. Nah, jadi kita aku yang sembahyang fardhu maghrib. Aku. Baik. Nah, lalu
Mengapa kita melapaskan itu? Allah, aku sembahyang. Siapa yang sembahyang? Aku. Padahal kan aku disembahyangkan Allah kada sah. Betul di tempat tambahi pulang. Aku sembahyang pada maghrib, aku sembahyang disembahyangkan Allah kada sah. Mah ditambahi. Usalinya pas saja sudah diurang. Hah? Yang ditambahi macam-macam. Di mana apa bacaannya? Nah, jadi sebelum kita mengangkat takbir, ini penting mana ini lah. Sebelum mengangkat takbir, di situ kita melapasakan. Sebelum itu kita melapasakannya. Bukan aku nang sembahyang, tapi disembahyangkan Allah. Apabila ya nang kita berdiri hendak sembahyang sudah rancak pengujian nenek. Apa ujar kita? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita berdiri hendak sembahyang nang minta kalau istighfar. Kenapa? Mungkin antara kita asar sampai maghrib tadi kita ada kesalahan lawan Allah Ta'ala, kesalahan lawan bini, kesalahan lawan anak, khususnya Allah Ta'ala. Kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Ampuni ya Tuhan segala kesalahan aku. Supaya waktu kita sembahyang itu kada ada lagi. Nah itu maksudnya. Supaya kita sembahyang itu bersih sudah. Pahamkah? Paham ya? Sembahyang kita itu bersih sudah. Jangan ada yang bawa dosa dan apa maksudnya. Nah, karena orang sembahyang itu bujur-bujur suci bersih. Semalam ku kisah datu siapa? Nah, si Den lah. Allahu Akbar, hilang Den. Naik ke atas. Mbah jadi imam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada si Den tiga. Kayak orang itu. Datu siapa ingatlah. Datu ketujuh menyanggul minjangan. Jadi ngaran Datu Sanggul. Ngaran sidin kada Datu Sanggul bang. Datu Abdus Samad rasanya. Ya hanya ngaran sidin wujud Haji Abdus Samad. Bukan Datu Sanggul. Cuma sini ketujuh menyanggul minjangan. Lalu karena Datu Sanggul. Nah itu aja dengan Datu Sanggul. Nah sebuktinya di belakang Datu apa? Datu Suraya. Belakang lagi nang panjang. Itu panjang jurang. Itu Datu Suraya. Ada sudah kesalahan malam. Datu Suraya itu sidin datang hari raya. Hendak baelang ke rumah Datu Sanggul. Bilang rumah Datu Sanggul. Tapi kada kau masuk ke rumah Datu Sanggul. Sidin rumah Datu Sanggul tuh ingin pusat aja. Kada kau masuk. Suruk itu roboh sidin meninggal. Itu Datu Suraya meninggal. Lalu dikubur. Karena panjang benar, tinggi benar, dilipat talu. Itu pun kuburnya panjang jari kira. Namun dianukan sepanjangan banyak benar tanahnya. Nah itu Datu Suraya. Karena sidin datang hari raya. Waktu orang sedang selamatan di rumah Datu Sanggul, sidin datang. Lalu meninggal sebelum masuk. Nah itu adalah sebenarnya jin. Bukan manusia. Kada ada manusia tinggi nangka itu bari. Itu Datu Suraya. Nah, baik lanjutkan. Nah, jadi boleh ikhlasul arifin yaitu pandang hati mereka kepada Tuhan. Dialah yang menggerakkan dan yang mendiamkan dirinya dan tidak lagi memandang kepada amal usahanya. Nah, jadi kita langsung aja kita hendak sembahyang. Nah, ini ikhlasul arifin. Kita hendak sembahyang, berdiri tadi. Mungkin sebelum ini kita hendak sembahyang Isya misalnya. Antara maghrib lawan Isya tadi ada kesalahan kita lawan kawan, lawan Allah Ta'ala, lawan bini, lawan siapa-siapa. Lalu kita makanya berdiri. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzil la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Belum lagi usale. Ya Allah. Belum usale. Nah. Usalli fardal isya ada barakatin adaan makmuman. Kita jadi makmum bang. Nah, lamun kita ada kita lapisan. Aku sembahyang fardu isya. Aku sembahyang isya. Artinya kita kuasa kawa melaksanakan sama isya. Harapnya bang kita. Nah,
ini ngalih bener tuh anu itulah apalah pahamilah itulah lamun kada paham tak gunakan lan aku kana sembah tuntung Isya kana aku sembahyang Isya 4 rakaat jadi makmum karena aku. Nah, lalu lamun kita bicara di sini adalah aku sembahyang harapnya bang aku kawa. Maka disembahyangkan Tuhan. Jadi kawa. Lalu kita misalnya usalli fardal Isya, aku disembahyangkan Allah kada sah pulang. Aku disembahyangkan Tuhan menjadi kita. Hati kita gitu nyambat aku disembahyangkan kada sah. Nah, jadi ini Bapak melapasakannya itu ingat aja ulam. Nah, itu letaknya sebelum kita sembahyang berdiri kalau kita astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita kalau Bu, ingatlah. Jadi kita berdiri itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aku minta ampun kepada Allah segala kesalahan yang mana aja. Artinya waktu kita antara maghrib lawan Isya minta ampun kepada Allah Taala. Kesalahan siapakah siapa? Terlalu Allah Taala dan lainnya. Allazi la ilaha wal hayyul qayyum atulai. Sebelum kita sembahyang, nah, jadi kita minta ampun Allah Taala. Hanyar apa nanalah ini penting benar lah. Ujar kita apa lagi sebelum musalli la haula quwata illa billah itu jangan tertinggal. Artinya aku ini kada daya upaya apa-apa nak menyembahyangkan aku nih Allah Taala. Titik sudah tuh. Aku jadi kau sembahyang tuh Allah Taala nak menyembahyangkan. Lepas sudah Allah aku sembahyang pada maghrib. Kita sambat tuh kada apa-apa lagi. Sudah kita minta kita bulikakan. Kita ini kada daya apa-apa. Kawa berdiri, kada kawa ucap, kada kawa melihat, kada kawa mendengar, kada kawa semunyaannya ampun. Tuhan pahamkah? Paham jak lah. Kamu kada paham tak gunakan lah. Kalau pina aku nang tersalah lah. Nah, jadi kita hendak sembahyang itu jangan tertinggal. Apabila kah johor kah maghrib bisa subuh nang 5 itu sebelum kita mengangkat takbir istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzil la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aku tidak ada daya upaya, semuanya itu adalah kekuatan Allah yang berlaku atas diriku. Usalli fardal Isya, usalli fardal asar. Nah, paham jaklah. Nah, gitu ininya toh. Nah, ini kajian ini terbulik nih sebagian lah, bulik sudah sampaikan. Cuma ada juga di antara kita nang hanyaran. Nah, jadi nang dahulu kan bukan dahulu kadangatan juga. Nah, lah. Jadi nang kayak itu dah. Jadi itu ngarannya ikhlasul arifin. Lamunnya kawa itu salatnya istimewa. Sembahyangnya. Nah, itu iyanya aku sembahyang fardu maghrib, aku sembahyang fardu isya, aku sembahyang johor. Lillahi ta'ala. Allah, kenapa apa lagi? Akunya tadi kenapa lagi sudah kita lapas. Kita lapasakan tadi. Apabila melapasakannya sebelum kita mengucapkan la haula wala quwwata. Aku ini kada daya upaya. Semuanya perbuatan Allah nang berlaku lawan diriku. La haula wala quwwata illa billahil azim. Usalli fardal asri. Nah, usalli fardal zuhri. Nah, gan situ aja kalau lah waktunya habis ya. Dan situ aja kena minta orang lain kita kada ingetan pulang. Nanti campur-campur orang lain itu aja dulu supaya kita ingat. Jadi ada ikhlas ada 3. Ikhlasul abidin, ikhlasul muhibbin, ikhlasul arifin. Jadi yang penting adalah ikhlasul arifin ini. Nah, ikhlasul ya ikhlasul arifin. Jadi 3. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah memahaminya. Bila kada paham, sebab ini penting benar. Takunakan daun aku nih lah pulang. Namanya si tukang sampaikan nih. Nang istilahnya orang anom lawan orang tua lain. Ini bisa banyak kedengatan. Nah kayak itu. Jadi bisa jadilah menyadari kekurangan, kesalahan. Takunakan ya. Atau nang kada paham takunakan. Kada bapak. Nah, ada bayaran. Demikian apa yang saya sampaikan. Bila salah, mohon maaf. Bila taufiq hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.